sebuah kekayaan intelektual manusia yang telah merubah sumber daya alam menjadi alat yang digunakan untuk perpanjangan tangan manusia, memberikan kemudahan, kenyamanan dalam bekerja. Kira-kira itu pengertian teknologi. Demikian pula dengan beko ini, sebuah alat teknologi yang digunakan untuk mengeruk, memindahkan tanah dari satu titik ke titik yang lain, membentuk atau mencapai ketinggian tertentu, kemudian meratakannya. Kerja galian dengan menggunakan beko sangatlah efisien. Urian waktunya adalah setiap menggali membutuhkan waktu 5 detik, mengangkat dan memindahkan galian 5 detik, memutar kembali untuk menggali 5 detik. Rata-rata tiap galian sekaligus memindahkan membutuhkan waktu 15 detik. Dan dalam 15 detik dapat menggali dengan volume 0,62 meter kubik galian. Jadi, untuk 150 meter kubik hanya dilakukan 1 jam saja. 150 meter kubik itu setara dengan 150.000 liter. Kira-kira sebanding dengan 7.895 galon air mineral besar ukuran 19 liter. Wow, banyak juga ya. Tidak semua jenis tanah cocok dipakai sebagai tanah huruk. Tanah huruk yang baik harus memenuhi kandungan humus, bukan lumpur, bersih dari sampah, memiliki struktur butiran, mempunyai tekstur cenderung remah, dan tidak mengandung batu-batu dengan diameter lebih dari 10 cm. Berdasarkan kriteria tersebut, setidaknya ada 3 jenis tanah yang cocok digunakan sebagai tanah huruk. Yang pertama adalah tanah semi padas atau tanah liat. Tanah jenis ini terbentuk dari perpaduan antara pasir dan batuan kapur. Tanah semi padas mudah ditemukan di lereng pegunungan dan dataran rendah. Tanah yang kedua adalah tanah padas. Tanah jenis ini mempunyai tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Karakteristik tanah ini sangat kokoh dan sulit menyerap air sehingga tidak cocok untuk pertanian. Tanah padas biasanya digunakan pada pondasi bangunan berukuran besar seperti gedung bertingkat. Jenis tanah ini bisa ditemukan hampir di semua daerah di Indonesia. Selanjutnya adalah tanah merah. Seperti namanya, tanah ini berwarna coklat kemerah-merahan. Tanah merah mudah menyerap air, mengandung bahan organik sedang, mengandung zat besi dan aluminium, mempunyai profil tanah yang dalam, cukup padat dan kokoh, sebagaimana yang saat ini digunakan untuk pembangunan gedung Creative Center Kota Bekasi. Pembangunan lokasi BCCP yang berada di multiguna ini, kita menguruk pakai tanah merah dengan tanah super, kurang lebih di angka 1,5 meter. Begitu kita uruk, kita melakukan pemadatan dengan pakai stemper kuda supaya tanah itu padat dan bisa mengakibatkan hasilnya dengan bagus. Pemadatan tanah adalah salah satu faktor terpenting keberhasilan proyek konstruksi. Ini menjadi penting karena pemadatan tanah dapat meningkatkan daya dukung tanah, memperkecil daya rembes dan pengaruh air terhadap lahan, serta membantu menahan beban dari bangunan. Dengan menggunakan stemper ini, sangat membantu proses pemadatan dan pemerataan tanah dengan cepat dan baik. Demikian liputan pengurukan kali ini. Saksikan liputan-liputan saya yang berikutnya. Sampai jumpa.